Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari atau malam hari yang segar, dingin tapi dingin. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menjadikan waktu-waktu kita niku semakin berkah. Menjadikan waktu-waktu kita semakin berkah dengan kita mau meluangkan waktu kita untuk sami-sami menambah dari perbendaharaan ilmu kita tentang agama Allah, sehingga cara beribadah kita ke depannya semakin baik, semakin sesuai dengan kemauan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman-zaman semacam ini memang tidak ada yang lebih diperlukan oleh seorang yang beriman itu kecuali ilmu. Ketika ilmu itu sudah membersamai pada diri seorang yang beriman, kehidupannya niku cenderung lebih nyaman, lebih tenang, dan pastinya lebih selamat. Karena kan tahun-tahun ini ataupun tahun-tahun akhir zaman kita kan gitu ya, itu banyak yang abu-abu, yang terlihatnya seperti halal ternyata haram, atau sebaliknya ada, kalau bahasa hari ini gitu, yang menormalisasikan yang awalnya mungkin tabu bagi masyarakat, dinormalisasikan, dibuat seakan-akan itu biasa. Dan itu sudah terjadi pada hari-hari ini. Seperti mungkin ngapunten orang itu hari ini mungkin memandang yang namanya mungkin kayak pacaran, itu kan kayak sudah biasa wae to. Normalitas nom ngoten niku ya. Padahal kan nggih niku tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Islam. Lebih-lebih lagi, yang lebih parah lagi, ada yang menormalisasikan dalam hal nopo, dalam hal bahwasanya lanang seneng lanang niku biasa. Subhanallah. Dan itu nyata ada. Dan yang semacam itu niku sudah ada. Senang dengan satu lawan jenisnya, waliyadzubillah. Artinya yang semacam ini memang betul-betul nyata ada mungkin di sekitar kita. Nanti kalau sampaikan bahwasanya di salah satu universitas di Solo tidak jauh dari wilayah Mojosomo dan Bidi. Jadi buat teman Mojosomo ya di Banjarsari. Tidak jauh dari sini, mungkin hanya sekitar 4 kilo atau 5 kiloan. Ya ada, dan itu nyata. Yang semacam niku suka dengan lawan yang sesama jenisnya. Waliyadzubillah niku sudah ada, dan kami pernah mendapatinya sendiri. Artinya orang tersebut sudah tobat dari itu, kemudian menceritakan. Jadi ada komunitas. Artinya syubhat dan hal-hal ujian akhir zaman itu memang nyata ada di sekitar kita. Mungkin kalau kita yang sudah dewasa itu insya Allah bisa mengatur. Lebih lagi insya Allah wiritannya lebih kuat, ibadahnya lebih kencang. Nah yang kita khawatirkan kan anak tasir nem-nem, tasir anak-anak, waliyadzubillah sampai terjatuh pada hal tersebut. Makanya pun salah satu bekal utamanya kembali lagi, semua itu akan terselesaikan masalah-masalah semacam itu dengan iman dan ilmu. Pun enten iman, enten ilmu pun aman. Mau panjenengan kirim anak sekolah teng pundi mawon, selama ada iman kali ilmu, selama ada takwa tambah ilmu agamanya baik, insyaallah kita bisa lebih tenang hatinya. Lebih baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan coba melanjutkan kembali dari pembahasan Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari
Bukhari rahimahullah taala ini masih bab yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Memang ini babnya panjang sekali. Yang ini menjadi isyarat dari Bukhari bahwasanya yang namanya kebaikan kepada orang tua itu tidak akan pernah habis. Sak tua-tuanya orang gitu tetap anak dari orang tuanya kan. Kamu mau panjenengan saya sama siswa dan 60 yang 70 mungkin bahkan ada yang lebih kan kita tetap pada dasarnya statusnya kita tetap anak mawon kan? Dari orang tuanya entah itu masih ada atau sudah. Artinya yang namanya bakti kepada orang tua itu masih akan senantiasa sampai kapan. Lebih seorang laki-laki yang dia akan selalu menjadi milik orang tua. Maka ini pun doa pun tidak boleh terputus. Karena ini pun adalah salah satu ciri bahwasanya kita ini memang manusia-manusia yang soleh. Salah satunya selalu mendoakan. Baik, kita masuk ke bab yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab siapa yang mendapati kedua orang tuanya, artinya mendapati kedua orang tuanya hidup, falam yadkhulil jannah, tapi orang tersebut tidak masuk surga. Artinya di sini Imam Bukhari pengen mengisyaratkan bahwasanya salah satu pintu surga yang paling mudah dicapai dan paling mudah didapatkan niku lewat bakti kalih yang Qala haddatsana Khalid bin Makhlad, kata Imam Bukhari telah mengabarkan kepada kami guru kami Khalid bin Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal. Qala haddatsana Suhail an abihi. Dari Sulaiman bin Bilal, dia dari gurunya yang bernama Suhail bin Abi Saleh dan dari bapaknya dari Abu Saleh As-Samman. An Abi Hurairah, ia meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuhu. Ini kalimat yang berulang. Salah satu kebiasaan Nabi ini kan mengulang kalimat. Tapi ketika kalimatnya yang terulang niku biasanya terulang langsung seperti ini sesuai riwayatnya. Niku biasanya menunjukkan ini perkaranya penting. Dan memang salah satu kebiasaan Nabi niku mengulang kalimat itu 2 atau 3 kali. Makanya pun di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan para sahabat untuk mengingatkan para sahabat dengan pembicaraan yang lebih daripada 1 kali sampai dipahami betul atau minimal sampai tidak ada yang salah paham dengan yang disampaikan. Di hadis niki Nabi mengatakan raghima anfuh. Raghima anfuh ini kalau asli ini kayak ungkapan bahasa Arab. Ungkapan bahasa Arab yang kalau diartikan satu kata ini susah. Artinya kalau artinya sesuai dengan kata yang ada ini kira-kira enak dengar. Raghima anfuhu artinya tanah itu menempel di hidungnya. Nah, ini begitu. Artinya pada dasarnya raghima anfu itu sebuah kalimat yang dimaknai sebuah kerugian. Artinya orang niku tersungkur di tanah dengan hidungnya niku nempel tanah, artinya suatu kehinaan dan dia merugi. Karena pun di sini pengulang sungguh merugi sampai 3 kali Nabi menyebutkan. Para sahabat otomatis pun masalah. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya ya Rasulullah, man? Siapa ya Rasulullah orang yang sangat merugi? Meruginya sampai 3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man adraka walidayhi indahu al-kibar au ahadahuma fadakhalanna. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendapati kedua orang tuanya di sisinya atau salah satunya di usia yang senja, fadakhalanna, kemudian orang niki malah masuk ke neraka. Artinya sang anak niki sudah mendapati orang tuanya dalam posisi pokok, tapi dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menjadikan baktinya dia ke orang tua itu sebagai wasilah masuk.
Kan ngapunten. Kenapa di sini disebutkan indal kibar? Artinya ketika orang tuanya sudah berusia lanjut. Karena ngapunten. Sanjangnya orang kalau semakin sepuh itu kan mulai kembali ke sifat anak-anak. Terus kamu buatan itu Pak. Nah, kan mungkin panjenengan yang sudah mendapati orang tuanya sampai sepuh. Infonya seperti itu. Artinya orang tuanya kembali ke sifat anak-anaknya yang katanya sudah makan, bilangnya belum. Kita tidak ngajak bicara sebentar saja, aling ngomong aku dinengke anakku. Atau mungkin ngapunten kalau sudah rapi lupa, biasanya dia akan mengatakan ya anakku sing nomor loro ning gitu, wis tahun ra moro ning omah. Nah niku saya sendiri mendapati mbah saya seperti itu. Di umur yang 90 lebih niku ngoten niku. Yang mulai agak lupa gitu. Selalu mengatakan si Mbak Is ini ngendi. Wis 3 tahun katamu. Padahal nggih paling mboten kula 2 bulan sekali pulang. Napa menjenguk mbah saya. Dan itu Masya Allah, ditinggal oleh bapak saya pergi sebentar. Bapak saya berkunjung ke Solo beriki, kemudian mbah saya paman-paman saya sebentar, ditinggal 2-3 hari. Sanjangnya, ini ditinggal wis 2 bulan, Masya Allah. Nah, setelah ini napa ujung-ujungnya ngambek biasanya. Nah, berarti kan mungkin memang seperti itu, akan kembali ke sifat anak. Makanya pun ketika mendapati kondisi sepuh ngoten itu dan sifatnya Masya Allah, kemudian dia bisa bersabar dan bisa menuruti semua keinginan dari orang tuanya selama itu yang baik dan tidak mengajak kepada keburukan, maka posisinya adalah sudah dijalankan mawon, siapa tahu itu adalah salah satu pintu surga. Salah satu pintu surga. Nah, di riwayat yang lain ada penambahan lagi. Rohiman, man dakhala man adraka Ramadan, ansalaha walam yughfar lahu. Kalau di sini adalah babnya adalah bab tentang orang tua, mendapati orang tuanya sampai sepuh tapi tidak menjadikan itu sebab dia masuk. Makanya pun terkadang ada banyak pertanyaan, Pak. Kok ya ada orang yang tega sampai menjadikan orang tuanya subhanallah. Jadi memang betul Pak. Orang tua bapak atau ibu niku iso ngrawati anak 10. Tapi anak 10 rong garwane iso ngrawati bapak. Setunggal mokahe. Memang betul. Orang tua niku ngurusi kita supaya kita bisa hidup. Istilahnya supaya kita bisa tumbuh hidup terus berkembang. Tapi terkadang ada anak yang berharap ngurusi orang tuanya ini sedang. Enten saya ingat. Baik. Nah, di hadis yang lain, di riwayat yang lain ada penambahan juga. Tidak dibahas berkaitan dengan berbakti kepada orang tua di masa sepuhnya. Di hadis yang lain, man adraka Ramadan, sungguh merugi juga orang yang mendapati Ramadan. Orang yang mendapati bulan Ramadan, fansalaha wa lam yughfar lahu. Kemudian dia sampai keluar dari bulan Ramadan jadi ampun. Nah, ini karena kita sebentar lagi mendekati Ramadan. Ini sudah Jumadil Tsani tanggal 24 kurang lebih atau 25 saja. Jadi kirang langkung sekitar 1 mingguan lagi kita masuk ke bulan Rajab. Tiba Rajab Sya'ban, Ramadan, tiba niku Sawal bodo butuhan oleh. Alhamdulillah. Kamu disuwuni mawon, napa mawon nggih. Alhamdulillah. Baik, artinya ini juga persiapan. Di sini Nabi SAW mengingatkan, ada orang-orang yang mendapat kesempatan masuk ke bulan Ramadan, tapi tidak diampuni dosanya ketika selesai Ramadannya. Padahal di beberapa riwayat yang disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu setiap malam di bulan Ramadan itu membebaskan orang-orang, artinya menyelamatkan, mengampuni dosa banyak orang ketika setiap malam bulan Ramadan. Lah kok enten orang yang ketika keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosanya.
Makanya Nabi mengatakan merugi tenan. Sangat-sangat merugi. Ketika nopo bisa jadi orang tersebut menjalani Ramadan itu sebagai nama formalitas. Jangan bapak sahur, bibar niku mangkat subuhan, bibar subuhan biasanya dan pengajian, mungkin jam itu mangkat kerja, sholat wayai sholat, kemudian mungkin jam 6 buka terawih pun. Artinya dia hanya sekedar ngikut arus mawon, ya jadwalnya macam berjalan seperti itu. Tapi tidak mengambil hikmah ataupun pelajaran dari Ramadan. Atau ngapunten mungkin semakin berakhir Ramadan itu semakin berguna. Ini kebiasaan di rata-rata Mesir ngoten nggih, Pak. Mungkin iki mboten. Artinya semakin berakhir Ramadan itu softnya semakin ada kemajuan. Kemajuan dalam arti apa? Softnya mulai awalnya niku Masya Allah. Dugi mergi niku biasanya sholat ngoten. Baik. Makanya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dari setiap ibadah. Apa yang Allah inginkan dari Ramadan? Apa yang Allah inginkan dari setiap sholat kita? Itu nggak ada nilainya. Ada nilai besar. Artinya tidak sekedar sholat, tidak sekedar orang itu menahan lapar. Pasti Allah menginginkan suatu hal yang besar. Itu ya yang dinamakan dengan istilahnya orang Jawa kudu iso rumangsa, aja rumangsa iso. Orang niku harus pinter merasa, pinter memperhatikan. Datang ujian, itu kira-kira kenapa? Ada sebab apa yang Allah inginkan. Saniki nek saumpami tanglet Pak. Orang niku angsal ujian. Niku kinten-kinten niku kita harapannya kalau semua kita yang kena ujian. Itu kita harapannya niku mengangkat derajat kita atau hal yang lainnya. Biasanya orang ini kalau dapat ujian ya doanya mungkin ini bisa mengangkat derajat kita. Tapi terkadang kita niku harus merasa, jangan-jangan Allah menguji kita niku karena saking banyaknya dosa kita. Bukan untuk mengangkat derajat, belum sampai di tahap niku. Baru untuk membersihkan dosa kita. Mungkin saking banyaknya dosa yang kita lakukan sehingga Allah menginginkan dikurangi dulu dosanya. Baru setelah itu dosanya sudah habis, baru nanti Allah angkat derajatnya dengan ujian. Makanya pun kan, ya kita kalau melihat orang-orang soleh dulu itu kan di sini mau ujian, tak gimana? Masya Allah. Ujian banyak sekali ujiannya, luar biasa. Dan subhanallahnya, ya mereka sabar, semakin tambah ibadahnya kuat, ya ujiannya juga tambah besar. Kata seorang naik pohon itu kan semakin tinggi pohonnya juga semakin anginnya semakin gede. Ini ku aja. Inna idhamal jaza ma idhamil. Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Asyadul bala al anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling besar ujiannya itu para nabi. Kemudian orang-orang yang misal dengan nabi, artinya ngikuti jalan hidupnya para nabi. Artinya nek saumpami mungkin kita belum dapat ujian yang besar ya. Niku mungkin salah satu nikmat dari Allah bisa ya. Di sisi lain bisa jadi karena mungkin ya, memang level kita belum naik. Nah, niku juga harus diperhatikan. Baik. Kemudian hadis berikutnya, man barra qala babu man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Bab berbakti kepada orang tua maka Allah akan tambahkan umurnya. Qala hadatsana Asbagh bin Ibn al-Faraj qala akhbarani Ibnu Wahb qala an Yahya ibni Ayyub an Zabban ibni Fatik an Sahal ibn Mu'ad an abihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barra walidayhi tubalahu zadallahu azza wa jalla fi umrihi." Nabi SAW bersabda, meskipun ini secara sanad hadis pun tidak sampai derajat sahih, ya karena ada rawi namanya Zabban bin Fatik niki terkenal sebagai orang yang soleh ibadahnya masya Allah bagus, tapi secara keilmuan tidak di level yang baik.
kok iso Mas ngono kuwi. Nggih, saged karena mungkin dia terlalu fokus dengan ibadahnya sehingga napa ibaratnya temen ibadahnya tapi napa sisi ngajine ki kira. Untuk belajarnya kurang dan itu banyak. Artinya orang itu banyak yang fokus di ibadah. Yang fokus di ibadah. Baik. Dan ini yang terjadi pada seorang rawi hadis di sini Zaban bin Fatih. Nabi SAW bersabda, "Man barra walidayhi tubalahu." Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya tubalahu, maka dia sudah beruntung. Tuba ini maknanya ada beberapa. Ada yang memaknainya sebagai tuban, ini salah satu nama pohon di surga. Pohon tuban. Kemudian ada juga yang memaknai tuban itu ya nama surga itu. Padahal yang kita tahu nama surga itu Jannah Nawa, Firdaus, Al-Ma'wa, An-Naim. Yang disebutkan di Al-Quran. Kemudian ada juga yang memaknai tuban itu ya, segala bentuk kebaikan atau kebaikan yang banyak. Tubalahum wa husnama. Yang dia mendapatkan kebaikan yang sangat. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia sungguh telah beruntung, dia sungguh telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Allah akan menambahkan. Ini masalah penambahan umur ini ulama di sini pendapat. Karena memang ada hadisipun kan menyampaikan bahwasanya setiap manusia ini kan sudah dituliskan. Dituliskan ajalnya, dituliskan dia baik buruknya, dituliskan rezekinya juga sudah tercatat kan ketika dalam perut ibu. Makanya pun di sini para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan ditambah umur. Wallahu a'lam, yang paling mendekati adalah bahwasanya ketika seorang itu semakin berbakti kepada orang tuanya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umurnya semakin panjang dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Sudah tertulis, tapi ketika dia semakin berbakti kepada orang tuanya, Allah akan tambahkan banyak kebaikan. Dan di sini juga banyak rasanya. Apakah betul-betul ditambah umurnya atau ditambah kebaikan di umur-umurnya nih? Artinya nggak namun umurnya mungkin 40 tahun, 36 tahun sudah meninggal, tapi di situ banyak kebaikan yang dilakukan. Ketimbang dia hidup sampai 70-80 tahun, tapi tidak banyak. Kados Imam An-Nawawi, saya gadah kitab Arba'in Nawawiyah, versi kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini kan terkenal, hampir semua masjid kados sing wonten kitab Riyadhus Shalihin. Ini kan yang nulis Imam An-Nawawi. Beliau ini meninggal umur 40 tahun. 40 tahun. Dan kata para ulama ini dengan umur 40 tahun karya ilmu yang sudah ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini nek ajeng dibagi. Niku semenjak lahir ceprot dugi meninggal 40 tahun. Niku per hari beliau nulis 40 halaman. Ket lahir niku. Lahir ceprot langsung saged nulis. Niku nek dijabarkan dalam 40 tahun semua ilmunya, niku satu hari beliau nulis 40 halaman. Kan mungkin orang ceprot lahir langsung nulis kan. Artinya mungkin beliau baru mulai nulis ilmu tentang ilmu niku umur 15 atau 20. Artinya umur beliau niku berkah sekali. Banyak kebaikan yang beliau 40 tahun. Masya Allah. Karyanya luar biasa, ratusan kitab yang beliau tulis, banyak keberkahan. Terus wonten sahabat namanya pun Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin tertinggi kaum Ansor, Isami. Beliau meninggal setelah selesai perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah nih kok. Dan Sa'ad bin Mu'adz niku dikatakan meninggal di umur 36 tahun. 36 tahun beliau menjadi pemimpin tertinggi suku Aus. Masya Allah, 36 tahun. Tapi ini mboten angsal berarti nek 36 tahun itu jadi apa? Pemimpin tertinggi Mas. Dijadikan alasan beten kasusnya. Baik. Saat bin Mu'adz niku terpilih menjadi pemimpin tertinggi kaum Ansor karena memang kemampuan beliau menjadi seorang pemimpin. Baik. Artinya umur-umur yang berkah meskipun terlihat sedikit di mata manusia, tapi banyak kebaikan yang terjadi yang dilakukan.
Baik, makanya pun niki hadis meskipun secara sanadnya tidak sahih, tapi niki sesuai dengan hadis teng Bukhari kalian kitab Sahih Muslim. Hadisipun Anas bin Malik, "Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa yus'alahu bi atharih falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kemudian juga dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Niku secara umum hadisipun menyambung silaturahim kepada siapapun. Niku saja dijanjikan oleh Nabi diperluas rezekinya, dipanjangkan. Nopo mulih yang disilaturahimi, yang diperbuat baiki adalah orang tua. Artinya ada kelebihan kebaikan di situ. Baik, kemudian di bab berikutnya, bab la yastaghfir li abihi al-musyrik. Bab tidak boleh memintakan ampunan bagi orang tuanya yang musyrik. Nah, ini kaidah dalam Islam. Selama masih hidup niku saumpami kita punya orang tua atau kita punya saudara yang dia itu bukan muslim. Selama hidupnya kita mohon ya Allah, saudara saya, orang tua saya, atau yang mungkin orang terdekat saya, dia masih kafir, diberikan tulus. Kita meminta doa kepada Allah asal betul. Memintakan doa kepada Allah untuk agar orang tersebut diberi hidayah. Ini boleh. Boleh. Tapi untuk memintakan ampunan apalagi setelah dia mati itu tidak boleh. Ini yang dilarang. Kita lihat hadis itu. Qala haddatsana Ishaq, qala akhbarana Ali bin Husain, qala haddatsani Abi an Yazid an-Nahdi an Ikrimah an Ibnu Abbas bi qoulihi azza wa jalla. Dari sahabat Abdullah bin Abbas tentang firman Allah azza wa jalla, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan apabila telah sampai di umur yang senja, salah satu di antara mereka orang tua atau dua-duanya, fala taqul lahumā uffin, jangan kamu berkata uff. Ini sudah kita bahas kemarin. Yang orang itu tidak boleh menzalimi ataupun tidak berbuat baik kepada orang tuanya, bahkan sekedar kalimat-kalimat yang ringan. Boleh sampai membentak orang tuanya, apalagi waliyadzubillah sampai menek-menek atau sampai memukul. Kok yo enten orang seperti itu? Yang jadi pertanyaan, ya nyatanya ono Mas. Artinya berkata yang tidak baik saja tidak diperkenankan. Wa la tanharhuma, dan kamu paksa mereka, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada mereka berdua, kepada orang tua itu dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Waqfid lahumā janāḥad dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayap kalian, sayapmu dengan penuh rahmat kepada kedua orang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīran, dan katakanlah kepada Allah, berdoalah, rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīran. Ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik saya ketika di sini waqfid lahumā janāḥad, kita diminta untuk merendahkan, artinya apa? Untuk merendahkan diri kita kalau sudah berhadapan dengan orang. Saat tinggi napa pun, kita saja kepada orang lain diminta untuk merendahkan hati kita. Kalau paling contoh, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaik, orang yang selalu membersamai Nabi, kualitas imannya itu sudah tidak dipertanyakan. Kualitas surganya pun tidak akan dipertanyakan lagi, pasti di samping Nabi. Nabi kesulitan apapun, iman paling tinggi ini Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq niku dengan segala kemuliaan yang beliau miliki niku, beliau pernah mengatakan, "Lau kuntu sya'ratan fi janibi 'abdil mu'min." Seumpama saya itu hanya sebuah rambut, sehelai rambut yang menempel di tubuh seorang hamba yang beriman. Dalam riwayat lain diartikan sebagai budak. Artinya, kalaupun saya menjadi sehelai rambut sing nempel teng seorang budak yang beriman, sapa?
Ini merendahnya beliau luar biasa. Lah budak mawon sudah tidak dianggap, kok yo enter rambut tengkrik napa nggih dianggap. Saya mboten. Tapi seumpama Abu Bakar itu kan mengatakan kalau saya dianggap seperti itu, tidak masalah. Ini saking rendah hatinya Abu Bakar Siddiq. Ini beliau ini tidak pengen sekali untuk ditinggikan, dimuliakan. Itu mboten. Karena ngapunten, salah satu penyakit hati ini adalah minta agar dimuliakan oleh orang. Dan itu suatu hal yang tidak boleh. Ngapunten, kita kan memandang bahwasanya yang namanya haram itu gimana? Makan babi, makan harta riba, kemudian riba, ini kan tidak, itu sepakat haram ya. Nah saat ini pertanyaan ini pun sombong, ini haram kan? Haram. Kemudian ujub, ria, hasad niku dengki niku haram kan? Haram. Artinya ya tetap sami mawon mboten angsal kita untuk melakukannya. Hanya saja ini kan perkaranya dia. Nah, termasuk juga merasa ingin dimuliakan oleh orang lain. Niku juga suatu hal yang tidak boleh. Yang harus dihilangkan ini kira satu. Piye to kae wong lah sawon. Ampun ngoten niku, ya sudah biasa mawon. Saumur tidak ada yang menyalami kita. Wis wong kula nggih namung manungsa kan ngoten. Makanya pun ada yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu dikatakan pemimpin ataupun khulafaur rasyidin yang kelima. Khulafaur rasyidin kan namung 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Kemudian para ulama itu mengatakan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ini masih keturunannya Umar bin Khattab sebelumnya. Itu dikatakan dia adalah khulafaur rasyidin kalau boleh yang kelima. Kalau ada khulafaur rasyidin yang kelima dia dikatakan yang kelima. Kenapa? Saking makmurnya. 2 tahun jadi pemimpin kaum muslimin itu tidak didapati orang fakir miskin. Jadi orang ajeng zakat di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu angel. Artinya kabeh wonge makmur. Semua orang makmur. Saking makmurnya para pengajar-pengajar di sekolahan Islamnya itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu dalam beberapa ayat disebutkan gaji mereka itu per bulan itu sekitar 4.000 dinar. Ping kemawon. Sak dinar niku gram-graman emas niku 4,25 gram. Niku 4.000. Ada yang mengatakan 400 dinar. Boleh niku masyaallah. Berat-berat duit iki. Ngalahke sing 300 triliun. Ngalahke sing 100. Saking dimulia, saking makmurnya luar biasa. Jadi pemimpin luar biasa. Niku mawon, pernah suatu kejadian beliau niku sedang belajar malam dengan murid. Nah, kalau tidak salah namanya nama muridnya Rauh bin Ubadah. Beliau sedang duduk dalam beberapa riwayat yang lain niki adalah murid sekaligus pelayannya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian suatu malam mereka sedang belajar, kemudian apa? Lampu dari api lampu teplok niku hampir mati karena minyaknya mau habis. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berdiri untuk membetulkan lampu itu untuk ngisi minyak. Kata Rauf bin Ubadah, "Ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, engkau yang berdiri untuk membetulkan itu. Padahal ada saya di sini muridmu sekaligus pelayanmu." Umar bin Abdul Aziz mengatakan sambil bersumpah, "Demi Allah, kamu harus tetap duduk di tempatmu. Jangan kamu berdiri." Karena sudah bersumpah ya sudah. Muridnya si Rauf bin Ubadah ini sudah duduk saja. Kemudian Umar bin Abdul Aziz membetulkan lampu. Kemudian setelah selesai beliau duduk. Kemudian bilang, "Qumtu wa ana Umar bin Abdul Aziz wa raja'tu wa ana Umar bin Abdul Aziz." Saya pas berdiri ya Umar bin Abdul Aziz, pas saya duduk lagi ke sini ya saya Umar bin Abdul Aziz. Artinya apa? Aku ke wong biasa. Tidak usah kamu memuliakan saya lebih daripada itu. Saya itu masih orang biasa, padahal kelasnya apa? Pemimpin tertinggi kaum muslimin yang sampai tidak ada orang fakir miskin di sana. Ini saking mulianya beliau. Niku mawon mboten purun sih, mulia.
Lah kok saniki mboten sinten-sinten nek dugi pengine disambut ngangge karpet abang. Insyaallah. Ali Umar bin Abdul Aziz. Makanya pun terkadang kita niku harus memperhatikan terhadap ini. Ternyata nih, kita niku ya memang orang yang banyak salahnya. Niku juga harus di. Makanya pun pernah kejadian juga. Ada namanya Malik bin Dinar, ulama besar. Yang kemarin saya pernah cerita, Malik bin Dinar niku yang nemui si Muhammad bin Daud itu. Kejadian yang seseorang Muhammad bin Daud niki pernah ahli mabuk, kemudian tidak sengaja membunuh ibunya nika. Kemudian dia bertobat, diterima tobatnya. Ini kan kejadiannya Malik bin Dinar. Ini Malik bin Dinar niku orang soleh luar biasa, ilmunya luar biasa, solehnya luar biasa. Pernah mengatakan Malik bin Dinar niku, lau du'iya fi babin masjidin. Kalau seumpamanya di suatu masjid, saya ada di situ bersama orang-orang yang banyak sekali. Kemudian ada satu orang di pintu masjid mengatakan, liyakhruj syarru minkum. Kemudian orang di pintu masjid itu mengatakan, orang paling buruk di tempat ini silahkan keluar. Yang merasa dirinya paling buruk silahkan keluar. Seumpami kata Malik bin Dinar. Seumpama ada orang manggil seperti itu, yang paling buruk di tempat ini silahkan keluar dari masjid ini sekarang juga. Maka Malik bin Dinar mengatakan, saya adalah orang yang paling pertama kali keluar dan tidak ada satupun orang yang bisa mendahului saya. Kecuali memang orang tersebut lebih cepat larinya dan lebih kuat daripada saya. Artinya apa? Beliau itu merendah sekali dengan kesolehan yang luar biasa, ilmu luar biasa, nggih sugih, masya Allah. Tapi kalau dikatakan siapa orang yang paling banyak dosanya di sini, beliau ngaku langsung. Artinya buatan gengsi, buatan dia langsung merasa, yuk saya ini orang banyak salahnya, masya Allah. Kemudian cerita niki, kalimatnya Malik bin Dinar niki sampai kepada ulama yang namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan, fabidzalika sara malikun malikan. Karena itulah si Malik itu artinya raja. Si Malik itu jadi seorang raja, artinya dia dirajakan, dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Sifat tawadhu'nya, sifat rendah. Makanya pun kita terhadap orang lain saja dibina untuk merendahkan hati. Makanya pun sepindah malih, bahwasanya pun masa umumnya ada orang kok yo rati merendahkan, sabar mawon. Wa ma tawadhu'atun illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seorang hamba niku tawadhu merendahkan hatinya, maka Allah akan angkat derajat. Kalau bahasanya cacah saniki niku merendahlah sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan. Merendahlah sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan. Artinya niku kepada orang lain, kepada orang tua, pastinya lebih. Kemudian apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian berdoalah, ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik saya di waktu kecil. Berkata yang baik, berbuat yang baik, merendah di hadapan orang tua niki berlaku untuk sinten? Orang tua yang kafir ataupun orang tua yang muslim. Tapi para ulama mengatakan adapun untuk mendoakan agar diberi rahmat orang tuanya niku hanya untuk orang tua yang beriman. Fanasofat hal ayat fi baro'ah, kemudian dihapus oleh ayat di surat Baro'ah, di surat At-Taubah. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi ataupun orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang yang musyrik, bagi orang-orang kafir, meskipun itu adalah orang-orang terdekat mereka. Setelah jelas bagi mereka adalah penduduk neraka, setelah mereka mati. Makanya pun ngapunten, meskipun ada saudara dekat kita meninggal dalam kondisi bukan muslim, ya sudah, kita tidak boleh memintakan ampunan. Kalau masih hidup tadi orang salah untuk memintakan hidayah untuk orang tersebut boleh. Tapi kalau sudah mati buat angsal.
Nek ayat niki kan aslinya ketika kejadiannya niku di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paman Nabi Abu Thalib sudah napa jaga Nabi dari kecil sampai dewasa, artinya saking sayangnya pamannya kepada Nabi sampai Nabi dakwah pun Abu Thalib menjadi benteng paling depan. Meskipun saat itu belum masuk Islam. Selalu melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking baiknya Abu Thalib kepada ponakannya niki. Ketika sudah hadir ajalnya, niku Nabi bilang, ya ammi wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimat hajjulaka biha. Wahai paman, wahai Pak D, tolong jenengan ucapkan syahadat supaya napa? Saya itu punya hujah, saya punya argumen di depan Allah untuk memintakan ampunan kepada jenengan. Sudah ucapkan syahadat saja. Meskipun kamu selama ini tidak beriman, tapi kalau akhirnya syahadat, saya bisa mintakan ampunan kepada Allah. Tapi posisinya pas niku ternyata ada Abu Jahal. Ada pemimpin-pemimpin kafir Quraisy itu mengatakan, "Woi Abu Thalib, masuk kamu mau mati dalam kondisi apa? Tidak menyukai ataupun membenci agama nenek moyang. Wes tetap bertahan saja." Wah. Saingan ini. Nabi mengulangi lagi, "Wahai pamanku, tolong ucapkan syahadat supaya saya nanti bisa membela di hari kiamat." Abu Jahal mengucapkan lagi, "Jangan. Udah, kamu ikut agama nenek moyangmu saja." Itu debat di waktu mau meninggalnya sih Abu Thalib. Yang akhir kesimpulannya adalah Abu Thalib itu meninggal tetap dalam agamanya nenek moyang. Tetap masih kan. Kemudian Nabi mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Wahai pamanku, saya akan memintakan ampunan kepada Allah untukmu selama saya tidak dilarang. Awalnya ngoten niku. Kemudian Allah turunkan ayat niki, surat Taubah ayat yang 113. Akhirnya apa? Bahwasanya memintakan ampunan kepada orang yang mati dalam kondisi kafirnya sudah terlarang boten bangsa. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim ketika bapaknya meninggal mau memintakan ampunan boten bangsa. Tidak boleh. Makanya pun Nabi SAW itu pernah meminta kepada Allah untuk apa? Untuk memintakan ampunan bagi ibunya. Karena ibunya kan saat itu juga tidak merasakan Islam. Maka Allah tidak memperbolehkannya untuk memohonkan ampun. Kemudian Nabi cuma minta izin untuk apa? Untuk menziarahi makam ibunya. Maka Allah mengizinkan. Artinya ini juga menjadi dalil. Seumumnya ada saudara dekat kita, orang yang belum Muslim, kemudian sudah meninggal, sekedar ziarah ibunya. Tapi untuk mendoakan ampunan, bukan? Semuanya itu ngeribu. Artinya apa? Kita tidak diperkenankan untuk memohonkan ampunan bagi orang yang mati dalam kondisi masih musyrik ataupun masih baik. Ini atau itu dikirim ya, karena Pak Ampun ini saya ada janjian dengan orang di Jogja dan sudah OTW orangnya janjiannya setengah 9 kira-kira. Akan itu pulang ngapunten. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan ini, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal soleh. Ya, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Enggak, kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita juga akan berefek dan akan diteruskan oleh anak-anak kita sehingga mereka senantiasa berbakti kepada kita, entah kita masih hidup ataupun nanti ketika sudah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam.